Katakan, berapa kali anak melihat ibu atau membesuk ibu? Dijawabnya, udah 3 tahun ini Ustaz, anak saya tidak pernah menjenguk saya. Ibu, ini ada belakangan sekarang paham aneh. Kejadian dekat Marpoyan, teman-teman kita Sunan Ustadz Asatid Sunan Mustafa di grup, adalah beberapa kelompok. Dia tuh nggak mau sholat Pak kalau belum lihat Allah. Dia nggak mau sholat kalau belum lihat Allah. Ini banyak pula followernya, baru 5. Walaupun 5 Pak, ini kalau 5 ini punya anak istri, beranak pinang, dia lama-lama bisa lari ego yo. Awak kamu rawa ampe. Dah mulailah. Apa kata Nabi? Idza nadhara baiti akhik, jika engkau melihat rumah saudaramu, kemudian matamu berjalatan, tahu jalalatan kemana-mana, faryarfa ainak, kata Nabi, congkellah mata kalau jalatan. Tidak boleh Pak di ruang tamu kita lihat ke belakang. Kenapa? Khawatir nanti istrinya atau anak perempuan yang sudah balik itu terkadang terbuka aurat. Maka saat terbuka aurat di dapur, maka tak sengaja kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, kira-kira di mana lokasi Ustadz Somad sekarang? Ini sedang di atas asrama 3 lantai, asrama santri penghafal Quran Nurul Azhar yang luar biasa. Dari mana duitnya? Ini duit semua dikirim oleh jamaah dari seluruh penjuru dunia, dimanapun berada. Mari kita support agar lahir dari asrama ini para penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Kami sudah tak kuat, sudah tua untuk berkeliling, masuk ke kampung, keluar kampung, hutan, keluar hutan. Anak-anak yang kita didik di asrama ini, makannya di sini, ngapalnya di sini, tidurnya di sini. Mereka nanti akan terjun ke seluruh pedalaman, ke tempat daerah Trisolir, di tempat-tempat yang selama ini kami datangi. Menjahaza ghazian faqad ghaza. Kita tak sanggup, kita bukan penghafal Quran, kita bukan ulama, kita bukan kiai. Tapi kalau kita support anak-anak ini, insya Allah mengalir juga pahalanya. Niatkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah kita. Mari support, donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666661, Bank Syariah Indonesia 147666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Konfirmasinya ke nomor 0852 6541 6060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terhenti ketika nanti pada saat masuk bulan Syawal. Apa Bapak Ibu yang Allah muliakan? Amalan yang sangat indah yang tak pernah kita lupakan ketika kita berada di bulan Ramadan, dan itu harus kita lakukan dan kita lanjutkan ketika nanti berada di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan seterusnya. Yang pertama, ternyata Bapak Ibu, Ramadan ini mengajarkan kepada kita senantiasa tertanam dalam diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa rasa takut ini harus kita kedepankan? Karena 29 hari Ramadan kita lakukan, ibu yang sudah menikah dengan suaminya, tentu suaminya pasangannya jenis kelamin laki-laki, kan begitu. Saya nonton di beberapa podcast tadi, medsos baru dia. Podcast apa Ustadz Rahasia Menjaga Kode Etik Jurnalistik. Di wawancaranya Mbak Atun, artis legend. Pas diwawancara Mbak Atun, dibilangnya perempuan itu 90% terkontaminasi LGBT. Loh, masih merundung, 90% wanita itu terkontaminasi LGBT. Kata dia begitu, kata Mbak Atun. Jadi curiga saya, khawatir juga kadang kita nih dekat sama perempuan bagi yang belum nikah. Tapi kalau udah nikah jangan dekat-dekat, kan begitu. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika ibu udah menikah dengan suami laki-laki, pasangan itu halal. Tapi kenapa ketika di bulan suci Ramadan siang hari, ibu tidak bisa melakukan seperti hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan, padahal itu adalah suami sah kita. Kenapa di siang hari kita tidak lakukan? Karena ternyata di dalam diri kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Bapak ketika mengais rezeki, lalu rezeki itu halal dan kita peroleh dengan cara yang baik. Tapi kenapa rezeki yang kita gunakan itu di siang hari bulan suci Ramadan tidak boleh kita makan dan minum? Kenapa itu semua kita larang, dilarang oleh Allah? Karena lagi-lagi jawabannya,
ternyata Ramadan ini mengajarkan kepada kita rasa takut kepada Allah. Jika kita minum dan makan dengan sengaja di siang hari Ramadan, maka ganjarannya dosa besar. Maka rasa takut inilah Pak, keluar di bulan Ramadan nanti senantiasa juga terpatri dalam diri kita. Kalau orang sudah takut kepada Allah, maka seorang pemimpin Pak tidak akan mau melukai perasaan rakyatnya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, maka seorang ulama tidak akan mau mengeluarkan fatwa yang justru menyengsarakan umatnya. Kalau orang sudah takut kepada Allah, Bu, maka seorang anak tidak akan mau durhaka kepada orang tuanya. Karena banyak hari ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau dulu anak durhaka itu seperti cerita rakyat yang kita dengar ketika di Sumatera Barat ada cerita rakyat maling kundang. Di Sumatera Utara ada cerita namanya Sampuraga. Dan ternyata di Provinsi Riau ada cerita yang kurang lebih mirip dengan cerita maling kundang. Cerita rakyat legenda namanya legenda Pulau Dedap. Jadi Bapak Ibu dari Dumai menuju Batam ada satu pulau tersendiri di Kabupaten Meranti, Kecamatan Tasik Putri Puyuh, Desa Dedap. Dedap itu Pak, oleh orang-orang sekitar disinyalir pulaunya tersendiri Bu, tidak terpisah dengan tanah Kecamatan Tasik Putri Puyuh. Oleh orang-orang sekitar disebut bahwa itu Pulau Kutukan. Ceritanya kurang lebih sama dengan cerita Malin. Anaknya awalnya baik, Dedap awalnya namanya Tanggang Pak. Nama asli anak ini, budak ini namanya Tanggang. Awalnya dia baik dengan orang tuanya, ibunya. Apa yang disuruh ibunya dia lakukan. Suatu ketika si Tanggang ini karena ekonominya miskin keluarganya, maka dia ingin pergi ke negeri seberang merubah nasibnya. Maka setelah dia sukses di negeri seberang, apa yang terjadi? Balik dia, lalu dilihatnya ibunya tua renta Pak. Saat itu dia tidak mengakui ibunya, padahal dalam dirinya tahu bahwa itu adalah ibu kandungnya. Akhirnya dia dorong ibunya, maka terluka hati ibunya, dan ibunya saat itu mengutuk anak ini yang awalnya nama Tanggang, ketika sudah sukses dirubah namanya dengan nama Dedap. Akhirnya dikutuk dan jadilah sebuah pulau. Lagi-lagi cerita ini entah ya entah tidak, tapi apa hikmahnya? Yaitu kita sebagai anak jangan durhaka kepada orang tua. Tapi hari ini Ibu, anak tidak durhaka seperti yang dilakukan Malin, seperti yang tidak dilakukan Sampuraga atau Dedap. Tapi hari ini banyak orang durhaka dengan cara kemasan modern. Apa dia? Dengan sengaja menitipkan, mencampakkan ibunya di panti jompo, sekalipun panti jompo itu dilegalkan oleh pemerintah. Kalau andai ada seorang anak dengan sengaja meletakkan, mencampakkan orang tuanya di panti jompo, masuk kategori anak durhaka. Kenapa? Karena dia sengaja membiarkan orang tuanya diletakkan di panti jompo. Bapak Ibu, kami pernah mengisi di salah satu panti sosial di Provinsi Riau ini. Saya pikir orang-orang panti jompo ini, maaf Pak, orangnya nggak ngerti ketika kita berceramah. Ternyata apa yang kita sampaikan, Bu, dia ngerti. Lalu selesai ceramah, salah satu ibu yang di dekat panti jompo itu, dia datangin saya, dibilangnya, "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam, bagus ceramahnya." "Iya." Saya bertanya, dia jawab. Artinya ini ibu normal pada umumnya. Saya pikir ya mohon maaf agak sedikit pikun kan begitu. Tapi ternyata dia normal. Lalu saya tanya, "Ibu tinggalnya di mana?" "Di dekat sini Ustaz," kata dia. Saya tanya, "Anaknya di mana tinggalnya?" "Juga di sini." Saya katakan, "Berapa kali anak melihat ibu atau membesuk ibu?" Dijawabnya, "Udah 3 tahun ini Ustaz, anak saya tidak pernah menjenguk saya." Disitulah hati saya, Bu, langsung mengatakan, sekaya-kayanya kita Pak, banyak pun duit kita, kalau kita tidak memperhatikan orang tua kita, demi Allah Bapak Ibu yang Allah muliakan, anak ini sekalipun tidak seperti yang dilakukan Malin, Sampuraga dan Dedap, tapi juga anak ini masuk kategori anak durhaka. Makanya Ibu, ayat yang Allah katakan tentang kita berinfak itu, yas'alunaka madza tunfikun, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kepada siapa uang ini kami infakkan. Jadi Bapak kalau punya duit, kepada siapa posisi pertama yang harus kita berikan duit ini? Bukan kepada masjid, bukan ke panti jompo, tapi kepada siapa? Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, uang yang jika kita punya, berikanlah di posisi pertama itu walil walidain, kepada orang tua kamu.
Adapun duit kita titipkan kepada orang tua kita. Baru setelah itu wal aqrabin dan lain sebagainya macamnya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang sudah takut kepada Allah, maka seorang anak tidak akan mau durhaka kepada orang tuanya. Maka rasa takut inilah yang kita dididik di bulan suci Ramadan, kita lanjutkan ketika kita keluar di bulan suci Ramadan. Apa dia? Takut kita kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Makanya Bapak Ibu, orang kalau sudah takut, maka apapun yang dilakukan pasti sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu segala aktivitas yang ia lakukan itu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, ini ada belakangan sekarang paham aneh. Kejadian dekat Marpoyan, teman-teman kita Sunan Ustadz Asatid Sunan Mustafa di grup adalah beberapa kelompok. Dia tuh nggak mau sholat Pak kalau belum lihat Allah. Dia nggak mau sholat kalau belum lihat Allah. Ini banyak pula followernya, baru 5. Walaupun 5 Pak, ini kalau 5 ini punya anak istri, beranak pinang, dia lama-lama bisa lamai. Ini Pak, kita sholat zuhur barusan, walaupun kita nggak lihat Allah, tapi di situ ada yang namanya sifat ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah tadi seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau tidak melihat Allah, fa innallaha yarak, maka Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa Allah memantau kita, Bu. Jangan kita enggak sholat sebelum lihat Allah. Ini bisa hang otak, Pak. Makanya banyak kejadian orang-orang hang otak karena kaji tasawuf yang ternyata kaji tasawufnya itu di luar batas kemampuan manusia, hingga pada akhirnya dia menyamakan semua rumah ibadah, semua sesembahan sama dengan sembah Allah. Nauzubillah. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita sholat tadi atau sholat asar nanti, yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Kenapa? Karena Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Itu yang pertama. Rasa takut kita tanamkan ketika kita keluar di bulan Ramadan. Yang kedua apa? Pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan. Ramadan mengajarkan kita berpuasa, Pak. Puasa kita siang hari 30 hari atau 29 hari, kan begitu, Bu. Maka ibu ketika keluar di bulan suci Ramadan, apa kata Nabi? Man soma Ramadana, siapa yang kemarin puasa bulan suci Ramadan, thumma atsba'ahu, kemudian dia lanjutkan sitta min Syawal, 6 hari puasa di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, maka orang tersebut sama seperti puasa sepanjang tahun. Nah, jadi ibu nanti kalau misalnya setelah lebaran tanggal 2 Syawal, jangan tanggal 1 Syawal. Tanggal 1 Syawal nggak boleh kita berpuasa. Tanggal 2 Syawal maka nggak apa-apa, ibu mulailah puasa sunnah Syawal. Kan ada kan puasa sunnah Syawal. Ustadz, kami Ramadan kemarin, kata ibu-ibu, banyak batal puasa. Kenapa? Datang bulan. Ibu datang bulan, bapak datang matahari. Nah, gimana kalau datang bulan Ustadz, 6 hari kami kemarin Ramadan. Lalu kami ketika di bulan Syawal gimana puasanya? Ibu ganti kodo dulu, puasa 6 hari kemarin Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal. Habis itu lanjutkan puasa 6 hari Syawal. Makjam Ustaz 12 hari, habis kue lebaran. Itu afdolnya, Pak. Tapi kalau menurut Syekh Atyas Sakor dalam Fatwa Al-Azharnya menyebutkan, ibu yang kemarin atau bapak yang musafir ketika batal Ramadan kemarin, maka lanjutkan di puasa Syawal, niatkan aja qada karena Allah. Niatkan mengganti puasa Ramadan kemarin. Kalau niat mengganti, maka ibu mendapatkan pertama pahala qada, yang kedua sudah otomatis mendapatkan pahala sunnah Syawal. Tapi kalau ibu puasanya startnya nih, mulainya hari Senin, dapat 3, dapat pahala puasa sunnah Kamis. Jadi dapat puasa puasa wajib kodo, dapat puasa sunnah Syawal, plus juga dapat pahala bulan atau hari Kamis. Nah, itu dia 3 menurut Syekh Atyas Sakor dalam Fatwa Al-Azhar. Jadi nggak apa-apa, Pak. Jadi lanjutkan puasa. Kenapa begitu? Karena ternyata orang yang berpuasa di bulan Syawal afdolnya berturut-turut, Pak. Tapi kalau seandainya nggak berturut-turut, kadang kan kita ini banyak tamu, kadang kan banyak tamu.
Hari ini kita datang, besok tamu datang, batal. Besok datang lagi, besoknya nggak ada, puasa kita. Yang jelas selama 30 atau 29 hari di bulan Syawal, ibu manfaatkan berpuasa di bulan Syawal. Fadilahnya sama seperti puasa selama 365 hari lamanya. Itu dia. Pertama, pendidikan Ramadan rasa takut. Yang kedua, lanjutkan puasa sunnah di bulan Syawal. Yang ketiga apa? Perbanyaklah silaturahim di bulan atau keluar di bulan Ramadan. Mengapa demikian? Ternyata Bapak Ibu, silaturahmi ini adalah salah satu manfaatnya. Pertama kata Nabi, memanjangkan umur kita dan menambahkan rezeki. Jadi kan nanti lebaran Bu, nggak apa-apa kan silaturahmi kan? Boleh kan? Dah diperbolehkan kan? Boleh Ustaz, tapi nggak boleh makan kue. Apalah jauh mau lebaran tak boleh makan kue. Kalau makan kue sedikit, kacang tojen tak apalah sedikit, tak masalah. Jadi datang nanti lebaran kita rumah teman kita, lebaran rumah keluarga kita. Orang yang di bulan Syawal, ketika dia di bulan Syawal bersilaturahmi dia, maka pahalanya sama seperti orang tersebut nanti, fadilahnya dipanjangkan usianya dan dimurahkan rezekinya. Apa sih buktinya kok bisa dipanjangkan usia? Ibu, kita silaturahmi, kata Imam Abi Ayyub Al-Ansari, ada adabnya Pak. Abi Ayyub Al-Ansari siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ketika Nabi hijrah, beliaulah rumahnya yang ditempati oleh Nabi Muhammad. Senang dia Pak, luar biasa. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad kepada Abi Ayyub Al-Ansari ketika berada di rumah Abi Ayyub Al-Ansari? Nabi sebagai tamu Pak. Nabi sebagai tamu, Abi Ayyub sebagai tuan rumah. Ini nanti saya sampaikan untuk bekal kita di bulan Syawal, ibu lebaran. Apa? Nabi Muhammad Pak, walaupun Abi Ayyub Al-Ansari mempersilahkan Nabi Muhammad untuk masuk ke rumah terlebih dahulu, tapi Nabi Muhammad memerintahkan, menyuruh Abi Ayyub Al-Ansari untuk masuk terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad belakangan. Itu adabnya Pak. Jadi adabnya ketika ada tamu atau kita tuan rumah, datang tamu, maka sebagai tamu kita Pak, mempersilahkan tuan rumah terlebih dulu masuk, karena itu rumah dia, baru kita belakangan masuk. Itu adabnya. Bukan segala macam langsung menyelonong Bu, ini enggak, kadang lebaran, belum lagi tuan rumahnya masuk, dah masuk dia. Bu aja, numpang toilet dong, buang air, padahal belum kebelet deh Bu, langsung dia masuk ke kamar mandi. Sengaja dia lihat ini kamar mandinya pakai shower atau enggak ya. Kerannya bagus nih, keran besi atau keran kayu? Keran kayu. Rumah aku kan besi. Lihatnya rumahnya. Dapurnya kompor tanam apa kompor biasa? Dah. Kenapa? Karena tidak ada adab Pak. Makanya kata para ulama, ad-duyuf kal mayyit. Tamu itu Pak, itu seperti mayit. Mayit itu mayat. Mayat itu kan diangkat ikut. Gak bergerak apapun. Disuruh tamu kita duduk. Disuruh tamu makan, disuruh tamu minum, sudah. Lihat apa yang ada di sekitaran ruang tamu. Jangan Bapak Ibu yang Allah muliakan, adabnya nanti ketika bulan Syawal, lihat rumah belakang. Cantik lancak rumahku. Kamar 3 yo. Awak kamar ampe. Dah mulailah. Apa kata Nabi? Idza nadhara baiti akhik, jika engkau melihat rumah saudaramu, kemudian matamu berjalatan, tahu jalalatan kemana-mana, faryarfa ainak, kata Nabi, congkellah mata kalau jalatan. Tidak boleh Pak di ruang tamu kita lihat ke belakang. Kenapa? Khawatir nanti istrinya atau anak perempuan yang sudah balik itu terkadang terbuka aurat. Maka saat terbuka aurat di dapur, maka tak sengaja kita lihat. Maka kita sebagai tamu adabnya lihat apa yang ada di depan kita. Kalau lihat di depannya ada lukisan, kaligrafi, udah lihat. Kalau ada di depannya ada pas bunganya, udah lihat, jangan pula tanya pas bunga kau di mana beli kau. Murah enggak? Di Living World beli kau. Awak enggak di Living World, awak pasar bawah, pasar Ateh bawah. Jangan Pak. Ya, apa yang ada di depan, maka lihatlah di depan. Itu adabnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad bertamu di rumah sahabatnya Abi Ayyub Al-Ansari. Begitulah luar biasanya hal yang sedetail itu Pak. Islam mengajarkan Pak. Indahnya Islam itu mengajarkan sesuatu dari mulai bangun tidur sampai bangun negara, Islam ajar Pak. Dari bangun tidur sampai bangun negara, Islam ajar. Tapi kan kita sudah ada negara Indonesia, jangan buat negara lain. Tapi isilah kemerdekaan Republik Indonesia dengan sesuatu yang positif. Dari bangun tidur, Islam ajar Pak.
Sama nggak Pak? Doa sebelum bangun tidur dengan doa sesudah bangun tidur. Beda. Bangun tidur doanya lain, setelah bangun tidur lain lagi doanya. Sama nggak Bu? Doa sebelum makan dengan sesudah makan. Beda. Doa sebelum makan apa Bu? Allahumma, jangan sekarang, nanti habis buka puasa. Sekarang masih puasa. Setelah makan kita baca alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitulah Islam detailnya mengajarkan persoalan kehidupan manusia. Sampai-sampai persoalan bersin pun juga Islam atur. Kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Orang yang mendengar bersin kita, dia balas dengan ucapan yarhamukallah. Kita yang bersin itu kita balas dengan ucapan, kita jawab yahdikumullah. Begitulah Islam indahnya Pak. Kenapa? Ternyata orang barat meneliti. Ini orang barat meneliti Pak. Di saat orang bersin, kata orang barat, kecepatan angin itu sama seperti orang mengendarai sepeda motor itu dengan kecepatan 100 km per jam Pak. Maka saat di dalam tubuh seseorang, kecepatan anginnya keluar otomatis, mulai dari perut, lari ke tenggorokan, kemudian hidung, lalu keluar lewat mulutnya. Itu seseorang menjadi sehat, dan saat dia sehat tanpa sedikit pun membeli obat antibiotik. Maka pantas nggak Pak kita ucapkan alhamdulillah? Pantas. Kenapa kita pantas ucapkan alhamdulillah? Karena di saat kita bersin menjadi sehat. Begitulah indahnya ajaran Islam Pak. Maka Islam itu agama rahmatan lil alamin yang mengatur semua kehidupan manusia, mulai kita dari bangun tidur sampai bangun negara Islam atur. Maka mudah-mudahan dengan pendidikan Ramadan yang kita lakukan di 29 atau 30 hari Ramadan nanti Pak, harus kita lanjutkan ketika kita keluar di bulan suci Ramadan, supaya kita masuk kategori yang Allah katakan la'allakum tattaqun, insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf usikum binafsi bitaqwallah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.